Akhir-akhir ini, media sosial diramaikan dengan sosok yang disebut oleh jamaahnya dengan sebutan Mama Ghufron. Banyak dalam ceramahnya yang menggunakan bahasa Suryani menurut klaimnya dan para pengikutnya. Namun ia juga mengatakan bahwa dirinya adalah zuriyah dan penerus ilmu Syekh Nawawi Al-Bantani. Inilah cucunya Syekh Nawawi. Saya diundang sering ke istana. Syekh Nawawi sendiri merupakan ulama besar Indonesia asal Banten yang dengan keberkahan ilmunya beliau menjadi pengajar dan imam di Masjidil Haram Makkah. Beliau juga mengarang ratusan kitab-kitab agama berbahasa Arab. Selain itu, Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan guru dari Syekhona Khalil Bangkalan, yang mana Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, pernah nyantri pada beliau. Itulah gambaran singkat bagaimana keberkahan keilmuan Syekh Nawawi Al-Bantani yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apakah menurut kalian Mama Ghufron benar-benar penerus Syekh Nawawi Al-Bantani? Di sisi lain, seorang ulama besar, Profesor Dr. Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang ulama yang diakui keilmuannya oleh ulama-ulama internasional, yang merampungkan pendidikan S1 hingga gelar profesor di Al-Azhar Asy-Syarif Kairo, Mesir, mengatakan seperti ini. Syekh Nawawi, Allah yarham, ini orang sangat istimewa. Beliau gurunya orang Arab, sampai dikenal sebagai apa? Sayyidul Ulama il-Hijaz. Beliau diminta mengajar di Al-Azhar. Ini pewarisnya. Dalam video tersebut beliau mengatakan bahwa Gus Baha merupakan penerus dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sobat Kalam Karamah yang dimuliakan Allah, Gus Baha atau Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim adalah putra dari Kiai Nur Salim, pengasuh pondok pesantren Al-Quran di Kragan, Narukan, Rembang. Kiai Nur Salim merupakan murid dari Kiai Arwani Kudus dan Kiai Abdullah Salam dari Kajen Pati. Garis keturunannya terhubung dengan para ulama-ulama besar. Bersama Kiai Nur Salim, Gus Mi atau Kiai Haji Hamim Jazuli memulai gerakan Jantiko, Jamaah Anti Koler, yang menyelenggarakan semaan Al-Quran keliling. Gerakan Jantiko kemudian berganti nama menjadi Mantap, Majelis Nawaitu Topo Broto, dan selanjutnya berubah menjadi Zikrul Ghafirin. Dan terkadang ketiga nama ini disebut secara bersamaan, Jantiko Mantap dan Zikrul Ghafilin. Gus Baha, kiai yang lahir pada tahun 1970 ini, memilih Yogyakarta sebagai tempat untuk memulai perjalanan ilmiahnya. Pada tahun 2003, beliau menyewa rumah di Yogyakarta, dan kepindahan ini diikuti oleh sejumlah santri yang ingin terus mengaji bersama beliau. Sobat Kalam Karamah yang dimuliakan Allah, Gus Baha kecil memulai perjalanan dalam menuntut ilmu dan menghafal Al-Quran di bawah bimbingan ayahnya sendiri, Kiai Haji Nur Salim Al-Hafidh. Pada usia yang sangat muda, beliau sudah berhasil mengkhatamkan Al-Quran dan mempelajari qiraahnya dengan pengawasan ketat dari ayahnya. Ciri khas bacaan dari murid-murid Mbah Arwani
adalah penekanan pada tajwid dan makharijul huruf yang sangat presisi. Ketika memasuki usia remaja, Kiai Nur Salim memutuskan untuk mengirim Gus Baha ke Pondok Pesantren Al-Anwar, Karangmangu di Sarang, Rembang, untuk belajar dan berkhidmah kepada Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair. Pondok pesantren ini terletak sekitar 10 km ke arah timur dari Narukan. Di pesantren Al-Anwar, Gus Baha menunjukkan prestasi yang menonjol dalam berbagai bidang ilmu syariat, seperti fikih, hadis, dan tafsir. Hal ini terlihat dari beberapa tugas penting yang diembannya selama belajar di Al-Anwar, seperti menjadi Rais Fathul Mu'in dan Ketua Ma'arif dalam struktur kepengurusan pesantren tersebut. Selama masa belajar di Al-Anwar, beliau juga berhasil mengkhatamkan hafalan Sahih Muslim, termasuk matan, rawi, dan sanadnya, serta hafalan kitab Fathul Mu'in dan buku-buku gramatika Arab seperti Imriti dan Alfiyah Ibnu Malik. Menurut sebuah sumber, di antara banyak hafalan yang dimilikinya, Gus Baha menjadi santri pertama di Al-Anwar yang memegang rekor hafalan terbanyak pada masa itu. Bahkan, setiap kali beliau akan mengikuti musyawarah, seringkali ditolak oleh rekan-rekannya karena dianggap tidak pada level santri biasa. Mengingat kedalaman ilmu, keluasan wawasan, dan jumlah hafalan yang sangat banyak. Selain unggul dalam ilmu pengetahuan, beliau juga dikenal sebagai santri yang sangat dekat dengan kiainya. Beliau sering mendampingi Syekhina Maimun Zubair dalam berbagai kegiatan, mulai dari obrolan santai hingga urusan mencari ta'bir dan menerima tamu-tamu ulama-ulama besar yang datang ke pesantren Al-Anwar. Karena kedekatannya ini, beliau dijuluki sebagai santri kesayangan Syekhina Maimun Zubair. Suatu ketika, Gus Baha dipanggil oleh Syekhina untuk mencari ta'bir mengenai suatu persoalan. Karena beliau mampu menemukan ta'bir tersebut dengan sangat cepat tanpa perlu membuka referensi kitab terlebih dahulu, Syekhina sangat terkesan dan berkata, "Iya, Hak, kamu memang benar-benar cerdas." Gus Baha juga sering dijadikan teladan oleh Syekhina Maimun Zubair dalam berbagai kesempatan saat memberikan nasihat tentang profil santri yang ideal. Syekhina sering menyebut santri sejati itu seperti Baha untuk menggambarkan contoh yang diinginkan. Dalam perjalanan pendidikannya, Gus Baha hanya menimba ilmu dari dua pesantren, yaitu pesantren milik ayahnya di Desa Narukan dan pesantren Al-Anwar Karangmangu, Rembang. Meskipun pernah ditawarkan oleh ayahnya untuk melanjutkan studi di Rusaifah atau Yaman, Gus Baha memilih untuk tetap berada di Indonesia, melanjutkan pengabdiannya di Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah, Pondok Pesantren Al-Anwar, dan pesantrennya sendiri, LP3IA. Setelah menyelesaikan studi ilmiahnya di Al-Anwar Sarang, Gus Baha menikah dengan seorang wanita pilihan pamannya dari keluarga Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Ada cerita menarik terkait pernikahan ini. Konon, setelah acara lamaran selesai, Gus Baha menemui calon mertuanya dan menyampaikan sesuatu yang hingga kini masih menjadi kenangannya. Beliau menjelaskan bahwa gaya hidupnya sangat sederhana, bukanlah kehidupan yang glamor. Gus Baha ini memastikan calon mertuanya mempertimbangkan kembali rencana pernikahan ini agar tidak merasa kecewa di masa depan. Namun, calon mertuanya hanya tersenyum dan menjawab bahwa semuanya cocok dengan beliau. Kesederhanaan Gus Baha terbukti ketika beliau berangkat ke pesantren Sidogiri untuk melaksanakan akad nikah. Beliau melakukan perjalanan sendiri dengan bis reguler kelas ekonomi, dimulai dari Pandangan menuju Surabaya dan dilanjutkan dengan bis
lain menuju Pasuruan. Kesederhanaan ini bukanlah kebetulan, melainkan merupakan hasil dari didikan ayahnya sejak kecil. Gus Baha menjalani kehidupan sederhana, bukan karena keluarganya dalam keadaan miskin. Dari sisi keluarga ibunya, yang merupakan lingkungan tempat beliau dibesarkan, tidak ada satupun anggota keluarga yang miskin. Bahkan, kakek dari pihak ibu adalah seorang pemilik tanah yang sukses di desanya. Ketika ditanya tentang kesederhanaannya, Gus Baha menjelaskan bahwa hal tersebut adalah bagian dari karakter keluarga Quran yang telah dijunjung tinggi sejak zaman leluhur. Salah satu wasiat ayahnya adalah agar beliau menghindari ambisi untuk dianggap sebagai manusia mulia di mata orang banyak. Prinsip ini terus mempengaruhi kepribadian dan kehidupan sehari-harinya. Setelah menikah, Gus Baha mencoba mandiri bersama keluarga barunya dan menetap di Yogyakarta sejak tahun 2003. Di Yogyakarta, beliau menyewa rumah untuk keluarganya dan sering berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Kepindahan beliau ke Yogyakarta membuat banyak santri di Karangmangu merasa kehilangan, sehingga mereka mengikuti beliau ke Yogyakarta dan iuran untuk menyewa rumah di sekitar tempat tinggalnya agar tetap bisa belajar dari beliau. Sekitar 5 hingga 7 santri dari Al-Anwar dan MGS mengikuti beliau ke Yogyakarta, dan banyak masyarakat setempat yang juga tertarik untuk belajar dari Gus Baha. Pada tahun 2005, ayah Gus Baha, Kiai Haji Nur Salim, jatuh sakit, dan Gus Baha pulang untuk merawatnya bersama keempat saudaranya. Beberapa bulan kemudian, Kiai Haji Nur Salim wafat, dan Gus Baha diamanahi untuk melanjutkan kepengasuhan pesantren LP3IA Narukan. Kembalinya beliau ke Narukan membuat banyak orang merasa kehilangan, termasuk santri-santri beliau di Yogyakarta yang berharap beliau kembali. Gus Baha akhirnya bersedia kembali ke Yogyakarta, namun hanya 1 bulan sekali, dan itu masih berlangsung hingga kini. Selain mengelola pengajian, beliau juga mengabdikan diri di Lembaga Tafsir Al-Quran Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Selain di Yogyakarta, Gus Baha juga diminta untuk mengasuh pengajian tafsir Al-Quran di Bojonegoro, Jawa Timur. Beliau melaksanakan tugas di Yogyakarta pada minggu terakhir setiap bulan, sementara di Bojonegoro pada minggu kedua. Sejak 2006 hingga saat ini, beliau menjalani rutinitas ini secara konsisten. Di Universitas Islam Indonesia, Gus Baha menjabat sebagai Ketua Tim Lajnah Mushaf UII yang terdiri dari para profesor, doktor, dan ahli Al-Quran dari seluruh Indonesia, termasuk Profesor Dr. Quraisy Shihab, Profesor Zaini Dahlan, Profesor Sohib, dan anggota Dewan Tafsir Nasional lainnya. Pernah ada tawaran gelar Dr. Honoris Causa dari UII kepada beliau, namun Gus Baha menolak tawaran tersebut. Meskipun termasuk pendatang baru di dunia tafsir Al-Quran dan satu-satunya anggota Dewan Tafsir Nasional yang berlatar belakang pendidikan non-formal tanpa gelar akademis, kealiman, dan penguasaan ilmunya diakui secara luas oleh para ahli tafsir nasional. Profesor Quraisy Shihab pernah menyatakan bahwa Gus Baha memiliki posisi istimewa di Dewan Tafsir Nasional, tidak hanya sebagai mufassir, tetapi juga sebagai mufassir faqih, karena kemampuannya dalam memahami ayat-ayat ahkam dalam Al-Quran. Dalam setiap kajian tafsir dan mushaf Al-Quran, Gus Baha selalu memainkan 2 peran, sebagai mufassir seperti anggota lajnah lainnya, dan sebagai faqihul Quran yang bertugas khusus dalam mengurai aspek fikih dari ayat-ayat ahkam Al-Quran.
Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, semoga ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.